Haleluya, silakan duduk, jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Izinkan yang pertama saya menyampaikan salam dari jemaat Tasikmalaya dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Herman, juga teman-teman hamba-hamba Tuhan yang memberi kesempatan. Ya, Kebon Siri ini adalah bukan rasa seperti keluarga, tapi keluarga buat saya. Ya, saya merasakan betah dan nyaman, tenang, begitu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan saya rasakan bobot hadirat Tuhan semakin kuat di tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, bersama saya kita akan buka Markus 13 ayatnya yang ke-37. Saya akan beri judul pesan pagi hari ini, apa yang Roh Kudus inginkan untuk kita lakukan adalah berjaga-jaga gaya hidup orang percaya. Kita akan baca bersama-sama ya. Markus 13 ayat 37. 3, 2, 1. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Perhatikan gereja Tuhan, ada 29 kali kata berjaga-jaga di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kata berjaga-jaga ini digambarkan seperti pasukan yang 24 jam siap sedia tanpa tidur mengawasi dengan seksama. Nah, apa yang saya sampaikan? Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah? Dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dengar, kalau Anda ingin menang di tengah menghadapi peperangan rohani hari-hari ini, goncangan-goncangan, bahkan kita tidak tahu. Tahun ini ke depan ada banyak hal yang suddenly, tiba-tiba. Semua tergoncang, tapi gereja Tuhan yang berjaga-jaga, Anda bisa menang dan bertahan sampai pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudara, pada tanggal 7 Desember tahun 1941, sebuah pangkalan ya yang ada di Hawaii, itu yang dimiliki oleh Amerika, tiba-tiba jam 7.50 pagi mengalami serangan mendadak dari pesawat tempur Jepang. Dan saat itu Amerika mengalami banyak kehilangan dan kekalahan. Ada kurang lebih 20 kapal induk saudara, yang saat itu ada kapal perang maksud saya, itu tenggelam. Kemudian 188 pesawat terbang Amerika rusak dan hancur. Terlebih ada 2.403 korban dari tentara Amerika meninggal. Nah saudara, dan waktu diselidiki, karena mereka memiliki sistem peringatan dini yang paling canggih di zaman itu, mengapa mereka bisa kebobolan? Jadi ada sebuah tim yang menyelidiki. Ada beberapa tentara yang masih hidup waktu ditanya, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ternyata sederhana. Mereka berkata, kami jam itu sedang dan masih tertidur. Karena kami tidak menyangka, Jepang sudah menyatakan tidak akan ada peperangan dengan Amerika. Jadi pada hari malam minggu itu, kami berpesta pora. Perhatikan, ketika justru mereka sedang tertidur, di saat itulah waktu kesempatan terindah bagi tanda kutip musuh bekerja. Hari ini saya katakan, iblis sedang menunggu waktu yang paling baik untuk menghancurkan gereja, menghancurkan umat Tuhan. Oleh karena itu firman-Nya yang Yesus katakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadikan berjaga-jaga gaya hidup kita. Ada 3 hal yang rindu saya sampaikan, supaya 3 sikap ini waktu kita kembangkan akan membawa saudara senantiasa berjaga-jaga. Ya. Jadi seperti pasukan yang rasanya 24 jam itu siap sedia, roh, jiwa, tubuh. Ya, 3 sikap yang harus kita kembangkan supaya menjadi gaya hidup ya, berjaga-jaga itu. Yang pertama, 1 Korintus 9 ayat 27. Be consistent. Ya. Gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan harus memiliki sebuah pola kehidupan konsistensi di dalam ibadah. Baik, mari kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan kata melatih. Kata melatih ini dalam bahasa aslinya mengandung sebuah unsur konsisten, disiplin. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Artinya begini, kemarin Anda melakukan hal itu, hari ini Anda tetap melakukan hal itu. Besok hari Anda melakukan hal itu. 2 bulan yang akan datang, apapun yang sedang menimpa kita, kita tetap melakukan hal itu. 1 tahun yang akan datang, apapun situasinya, tidak ada alasan, kita tetap melakukan hal yang sama. Itu arti konsistensi. Saudara perhatikan, jangan anggap remeh saudara. Ya. Jangan anggap remeh konsisten. Karena ada the power of consistent. Contohnya seperti ini. Air yang lemah, yang lembut, tetesan air. Dia sanggup membawa sebuah dampak batu karang berlubang. Karena kenapa? Bukan karena kekuatan air itu, tapi konsistensi. Tak, 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 tak. Saya percaya, sebagai orang percaya, disiplin Anda dalam ibadah, konsistensi Anda dalam ibadah akan lebih dahsyat dari air itu. Pasti membawa dampak dan perubahan. Anda harus mengembangkan konsisten dalam melatih kita untuk ibadah sehari-hari. Supaya selalu kita berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kopassus kita berkata, sebuah moto, kami bukan hebat, tapi kami terlatih. Konsisten, disiplin. Saya katakan, suatu kali ada seorang nenek saudara, ibu menjelang tua. Dia hobinya piara kucing, kisah nyata. Dan waktu itu dia pergi ke pet shop untuk membeli sebuah makanan kucing. Waktu dia coba angkat satu sak, hampir setengah karung. Dia tidak mampu mengangkat karena terlalu berat bebannya, tubuhnya sudah lemah. Dia tidak menyerah. Dia pulang ke rumah, di dekatnya ternyata ada sebuah tempat gym. Kemudian dia berlatih, setiap hari berlatih, angkat, kemudian kardio bertahun-tahun. Sampai akhirnya saudara, si ibu yang menjelang tua, yang tadinya tubuhnya ini, gambarannya seperti tanda kutip pewot, sekarang model preman saudara. Ya, dia begitu luar biasa. Sampai dia mengikuti perlombaan binargawati dan menang. Setelah sekian lama dia berlatih dan berubah. Dia balik lagi ke tempat dulu pet shop. Dia mencoba beli makan. Dia melihat beban yang sama. Dia mengangkat dan ternyata sekarang enteng. 3 kali lipat pun dia sanggup angkat. Itu saya katakan latihan secara tubuh. 1 Timotius 4 ayat ke-8 berkata bahwa latihan tubuh terbatas, tapi ibadah sangat besar manfaatnya bagi hidupmu sekarang atau hidup yang akan datang. Hari ini seberapa berat beban yang sedang kau hadapi? Seberapa kuatnya tantangan yang sedang kau jalani? Gereja Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan sebuah kehidupan konsistensi di dalam doa, pujian, penyembahan, baca kitab suci. Saya percaya Anda miliki ini, kembangkan sikap ini. Saya katakan, apapun seberat tantangan di masa yang akan datang, Anda akan bertahan karena selalu berjaga-jaga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, sebagai contoh, saudara boleh lihat dalam kitab Lukas 22 ayat 39 dan 40. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi mengalami masa-masa terberat, situasi tersulit, kemanakah dia pergi? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, lalu berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah
Ayat 41, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Perhatikan saudara, kemana Yesus pergi? Ke tempat biasa. Di Taman Getsemani. Yesus memiliki sebuah tempat khusus di mana dia konsisten. Dia berdoa di sana. Di saat dia menghadapi kesulitan, dia tidak mencari tempat-tempat yang lain. Tapi dia mencari di mana tempat konsistensi hidupnya. Dia berdoa. Yesus ketika di muka bumi memberikan contoh seperti itu. Pertanyaannya, apakah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para pengerja tempat ini, Anda masih memiliki sebuah tempat khusus, sebuah konsistensi dalam kehidupanmu? Tidak cukup hanya hari Minggu kita beribadah. Tidak cukup hanya hari Minggu kita berdoa menyembah Tuhan. Anda perlu memiliki taman Getsemani, tampan Getsemani dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya pernah dikasih sebuah hadiah. Dan itu hadiah yang paling berarti. Yang memberikannya adalah istri dan kedua anak saya. Ketika saya berulang tahun. Sekian tahun-tahun yang lampau. Saya nggak pernah melupakan apa yang mereka katakan ketika mereka memberikan hadiah itu. Hadiahnya apa saudara? Bukan jam, ya, bukan sabuk, tapi sebuah bantal. Bantal bulat, diameter 1 meter. Ya, jadi mereka bawa dan memberikan kado bantal itu. Awalnya saya kaget, ini bantal buat apa sebesar ini? Bantal bulat 1 meter. Tapi perkataan mereka berkata, Papa, ini hadiah ulang tahun. Tempat untuk Papa berdoa. Ush, mantap saudara. Setiap pagi saya bangun. Ya, saya akan duduk di bantal itu. Konsisten saya selalu katakan, Tuhan, ini di awal saya ketemu Tuhan Yesus. Ini tempat terindah, tempat terbaik, tempat ternyaman. Saya, di dalam hidup saya, bantal ini, tanda kutip, the presence of God. Di bawah kaki Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Selalu saya mengucapkan konsisten terus setiap kali. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Aku pegang telapak tangan-Mu yang berlubang paku. Memegang kunci maut, kerajaan maut dan kunci kerajaan surga. Tangan yang berkuasa mengatur dan mencipta alam semesta. Tapi merelakan diri terkulai di kayu salib karena mengasihi aku. Aku taruh di kepala, selalu saya berkata demikian. Hamba-Mu bodoh Tuhan. Aku minta blessing hari ini, urapi. Kadang-kadang Tuhan ingatkan, tek-tek saya taruh Tuhan. Aku taruh tangan itu atas jemaat Tuhan. Saya sebut atas begini apa yang Tuhan tuntun pagi hari itu. Selalu ada sebuah konsistensi. Baru setelah itu, ada banyak hal yang terus saya lakukan. Dan saya akhiri dengan doa syafaat. Kapan? Kemarin saya lakukan. 2 bulan lalu saya lakukan. Hari ini, pagi ini saya lakukan. Besok saya lakukan. Di titik terberat yang saya alami, saya akan datang seperti Yesus datang ke Taman Getsemani. Pertanyaannya gereja Tuhan, apakah Anda memiliki sebuah waktu khusus, tempat khusus? Anda berduaan dengan Tuhan Yesus. Itu sebuah konsistensi. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga dalam perjanjian lama Daniel 6 ayat 11 boleh dibuka saudara. Mengapa Daniel dia bisa berani masuk gua singa? Saya katakan rohnya lebih kuat dibandingkan dagingnya. Pertanyaannya gereja Tuhan yang berjaga-jaga adalah di mana rohmu jauh lebih kuat dibandingkan dagingmu. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang terlatih dalam ibadah. Daniel 6, mari kita lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Baca dengan kuat, seperti yang biasa dilakukannya. Tolong tayangkan ayat 17. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Itu membuat Daniel rohnya kuat.
Itu membuat Daniel 10 kali lipat memiliki wisdom dibandingkan orang-orang sezamannya. Saya percaya di saat rohmu kuat, maka roh hikmat akan bekerja memberkati engkau di tengah pergumulan peperangan di marketplace. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan itu akan diberikan kepada Daniel yang memiliki sebuah catatan seperti biasanya dilakukannya. Saat itu dia diancam, tapi dia tetap melakukannya. Itu konsisten. Be konsisten. Be konsisten. Haleluya. Lakukan, saudara. Ayo, tidak ada lagi. Kita hanya bisa mengandalkan hari Minggu. Enggak akan kuat. Harus memiliki kehidupan pribadimu. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 8, saudara. Ayat 31. Dikatakan, boleh ditayangkan. Siapa yang terus menerus tinggal, continue. Dalam bahasa Inggris. Di dalam firmanku. Dia mengajar terus menerus, saudara. Anda konsisten dengan firman Tuhan. Apakah Anda membaca kitab suci setiap hari? Berapa pasalkah Anda membaca? Hari-hari ini kenapa gembala kita Paniko terus berulang-ulang. Berkata, siapa yang baca kitab suci? Saya percaya. Tuhan bukakan orang yang konsisten dalam ibadah pribadinya. Baca kitab suci, doa, pujian, penyembahan. Dia akan tetap kuat menghadapi hari besok. Kita nggak tahu, saudara, ya, rupiah ini seperti layang-layang putus, saudara, ya. Ya, entah dibawa kemana, saudara. Tapi saya percaya ada banyak pakar-pakar yang tahu. Tapi hari ini bukan pekerjaan pakar. Ini pekerjaan roh hikmat yang akan Tuhan beri. Tapi saudara yang mengandalkan firman Tuhan, baca kitab suci setiap hari. Anda akan berikan roh pengertian hari-hari ini. Amin. Saya ini belajar. Ayo kita belajar. Mulai dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Ya, kami teman-teman bersama teman-teman di Tasikmalaya, saudara, kami belajar membaca 10 pasal. Awalnya berat. Seringkali saya membaca ya 1 pasal Amsal, 1 pasal Mazmur, 4 pasal perjanjian baru, 4 pasal perjanjian lama. Terus konsisten. Dari awalnya berat, awalnya dipaksa, didisiplinkan tuh dipaksa, saudara. Sampai akhirnya kesukaan, kehidupan, dan gaya hidup. Dan saya percaya ada banyak blessing yang saya dapatkan waktu lakukan itu. Gereja Tuhan, beranikah Anda membayar harga untuk Anda konsisten dalam hal ibadah? Maka Anda akan melihat besar manfaatnya. Berjaga-jagalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, untuk poin pertama ini, be consistent. Izinkan saya menyaksikan, kami memiliki sebuah sekolah PAUD, saudara, ya. Masih di tempat lantai 4 di gereja kami. Ya, anak-anak kecil dari mereka 1,5 tahun sampai 6 tahun. Dan mereka diajar, ya, konsistensi terus. Visi, ya, mereka katakan menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terus dari kecil sampai mereka bertumbuh. Dan mereka waktu di menara doa masuk, mereka diajarkan mendoakan. Ya, jadi kami sering melatih. Ya, ini ada mister yang sakit, ya, ada miss yang sakit. Coba tumpang tangan. Mereka diajar doa dari sejak kecil. Sebuah peristiwa terjadi. Ada seorang anak toddler, saudara, ya. Dia kurang lebih 2,5 tahun. Jadi ngomong Yesus saja masih cadel, Yesus. Tetapi dia ini lagi semangat, saudara. Di rumahnya, di mana selalu menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya, terus ngoceh begitu, saudara. Ya. Orang pikir ini cuma ngoceh. Tapi ada sesuatu, Roh Kudus memakai anak-anak kecil sekalipun waktu dia dilatih dan konsisten. Ketika dia ada di toko orang tuanya, ada orang bukan percaya, saudara, dari luar Pulau Jawa. Akhirnya dia datang ke Tasikmalaya. Dan orang gak percaya ini, ya, saat itu sedang ada di tengah pencarian kebenaran, jalan kebenaran. Ya, saya sudah tidak usah menjelaskan lebih jelas lagi karena ini hal-hal yang sangat sensitif. Nah, tiba-tiba dia datang ke toko itu dan dia melihat anak kecil, dia kaget. Ini anak kecil, saudara, 2,5 tahun, ya. 2,5 tahun kurang lebih. Dia sedang mengucapkan visi menjadi prajurit Kristus. Berulang-ulang. Nah, ketika anak ini mengucapkan Yesus atau Kristus,
Ini orang mulai terjamah, tersentuh dan bertanya, dia orang Kristen ya. Dia tanya, Dek, kok pinter banget? Ini anak kecil, Dek. Kok aneh ada anak kecil bisa seperti itu? Dek, sekolah di mana? Ya, adik ke gereja apa? Mulai tanya. Ini anak ditanyakan begitu saudara ya, kan sudah dilatih namanya juga anak saudara. Jadi dia bukan lari sembunyi di belakang orang tuanya, langsung dia tatap itu nama orang dewasa itu. Dan anak kecil itu berkata, mau nggak saya doain? Saudara, ini si langsung belum pernah didoain, yang doain anak kecil mau didoain. Doanya sederhana, Tuhan Yesus berkati ini. Saya nggak tahu cerita ini, tapi tiba-tiba dalam sebuah acara retreat gereja kami di Lembang kemarin, memang saya perhatikan ada seorang pemuda ini baru ya beberapa saat saudara, beberapa bulan, ada setengah tahun. Dia mulai datang aktif sampai sekarang dia mulai melayani saudara, sedikit terlibat dalam aktivitas ya bersama anak-anak muda lainnya. Baru dia cerita siapakah dia, dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada anak kecil itu. Gara-gara anak kecil itu saya didoakan. Dan saya tertarik waktu dia ngomongkan seperti itu. Kuasa Tuhan bisa memakai. Hari ini saya ingin sampaikan satu hal. Ini akhir zaman saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang bisa pakai setiap saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Anda memiliki sebuah pondasi? Karena kenapa saudara? Kehidupan konsistensi dalam ibadah, doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, itu adalah akar hidup rohanimu. Akar hidup rohanimu. Anda harus memilikinya. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, satu kali ada teman ya sedang berjalan, ya perjalanan kami seringkali perjalanan lewat Kaklikuk, gunung-gunung. Tiba-tiba dia melihat di sebuah pojok jalan itu ada sebuah tanaman kecil yang menarik. Jadi dia hentikan mobilnya. Teman ini walaupun dia pendeta, dia tahu mungkin ya, wah di sini rasanya enggak, ini alam liar. Jadi rasanya saya ingin bawa itu pohon kecil itu ya untuk bawa ke rumah. Akhirnya dia coba ambil pohon itu. Waktu dia tarik saudara, dia nggak kuat. Dia coba tarik lagi, dia nggak kuat. Dia heran, ini kecil-kecil kok begitu kuat. Tapi dia tertarik, dia melihat di balik tebing. Ternyata pohon ini memiliki akar yang dalam, yang melilit ke atas batu yang ada di sana. Dan tidak pernah bisa dicabut. Saudara, saya katakan, hari ini batu karang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau memiliki kekuatan yang kecil. Kesehatanmu mungkin terganggu. Keuanganmu tanda kutip dibandingkan badai kekuatan yang kecil. Kalau akar rohanimu kuat, saya percaya Anda akan selalu bertahan sampai akhirnya. Tidak akan pernah dicabut oleh badai sebesar apapun juga. Be konsisten. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, sikap yang kedua harus kita kembangkan supaya kita memiliki senantiasa berjaga-jaga adalah be fokus. Pertama, be konsisten. Yang kedua, be fokus. Katakan sama-sama dengan saya, fokus. 3, 2, 1. Fokus. Fokus sama Tuhan Yesus. Seperti apa sih Pak fokus sama Tuhan Yesus? Kita perlu belajar dari Zakheus. Lukas 19. Mari kita lihat. Lukas 19 ayat pertama. Lukas 19 ayat pertama. 3, 2, 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat, garis bawahi, Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Loncat ayat ke-8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Fokus sama Yesus. Contohnya Zakheus.
10 orang kusta, dia mencari Yesus karena ingin kesembuhan. Orang buta, orang lumpuh berteriak, Yesus kasihani aku. Mereka ingin kesembuhan. Apa yang Zakeus inginkan? Dia hanya ingin mengenal Yesus. Dan saat dia berjumpa dengan Yesus, dia jatuh cinta. Bukti jatuh cinta apa, saudara? Tanpa diminta, orang jatuh cinta itu sejuta rasanya. Yang pernah pacaran, yang sepakat katakan amin. Jatuh cinta sejuta rasanya, betul? Ada pepatah zaman saya sekolah, mohon maaf ya, tai kucing rasa coklat, apa betul? Ya. Orang jatuh cinta seperti itu. Oh iya, jatuh cinta. Saya sedang jatuh cinta. Ya, kami ini pacaran ya, bersama istri saya ini dari kelas 3 SMA. Kami putra daerah, putri daerah. Ya, sekolah bareng di Bandung, ekonomi, dan kami akhirnya bekerja pernah di Jakarta tahun 94-95. Dan saya harus kembali ya ke Tasikmalaya meneruskan usaha keluarga besar. Istri saya masih kerja di Jakarta. Jadi setiap hari Sabtu, nah itulah wakuncar, waktu kunjung pacar. Ya. Saya harus berangkat ke Jakarta. Zaman itu belum ada tol Cipularang, saudara. Jadi saya harus melewati Purwakarta, Cikampek. Zaman saat itu, saudara, mungkin ada puluhan, ratusan kontainer dan truk-truk di sana. Perjalanan kurang lebih 7-8 jam. Kecuali kalau Pak Handri ini ke Tasik hanya 4,5 jam. Ini saya heran terus, saudara. 4,5 jam bisa nyampe, saudara. Luar biasa. Ya, Pak Handri, Pak Herman kalau memberkati pelayanan ke Tasik sangat menjadi berkat ya. Kehidupan pelayanan firman Tuhan ya. Nah saudara, ini saya harus 7-8 jam saat itu. Dan waktu tiba ya, sampai di Jakarta hanya ketemu 1 jam. Melihat matanya, ya melihat hidungnya. Dan saya harus kembali lagi ke Tasik 8-7 jam. Jadi 16 jam saya harus nyetir sendiri hanya untuk ketemu 1 jam. Tapi rasanya saudara, saya katakan itu bukan apa-apa. Kontainer aku salib, truk aku salib, tikungan aku hadapi jajal saudara. Gunung aku lewati hanya untuk 1 jam ketemu dia. 16 jam rasanya 16 menit. Amin. Gombal saudara. Itu kata orang jatuh cinta. Nah itulah Zakeus. Jadi waktu dia jatuh cinta sama Yesus, enggak disuruh 4 kali lipat aku beri. Yang Zakeus inginkan apa? Dia enggak ingin apa-apa, dia sedang jatuh cinta. Fokus sama Tuhan Yesus tuh begitu. Satu kali saya enggak pernah lupa, gembala pembina kita pernah ke Bandung, memberkati sebuah pemberkatan nikah. Dia bertanya kepada pasangan yang ada. Pak Niko berkata demikian, dengar dari Pak David, kamu sedang jatuh cinta ya sama Tuhan Yesus. Pak Niko ngomong sederhana pelan. Dan dengan malu-malu si mempelai pria itu berkata, iya tiba-tiba saudara Pak Niko, dia nangis. Itu yang paling jaga dan lakukan seumur hidup Niko selalu jaga, selalu jatuh cinta sama Yesus. Dia nangis saudara. Dan itu di-shoot, ditayangkan lewat LED di belakang. Saya sedang duduk di sana. Roh Kudus tuh ngomong sama saya. Kamu tangkap. Ini DNA kuncinya. Pengurapan Tuhan, tangkap. Dan saya rasakan hadirat Tuhan semakin kuat. Dan saya dapatkan pengurapan. Saat itu, waktu dia ngomong gitu. Pak Niko, lihat Pak Niko nangis. Yang paling saya jaga dalam seumur hidup saya. Dia tidak menjaga yang lainnya. Lebih dari itu hatinya. Selalu jatuh cinta sama Yesus. Wow. Saya renungkan, wow. Ini sebuah kunci. Saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang dijaga apa? Mungkin gerejanya lebih besar. Ya pelayanannya, ministrinya. Tapi Pak Niko, saya rasakan dia nangis sebagai sesuatu yang benar-benar tulus keluar dari hati terdalam. Itu yang paling Niko selalu jaga, jatuh cinta. Dan saya pegang. Saya tahu fokus itu gak bisa bicara yang lain-lain. Hatimu selalu dijaga. Aku hanya ingin nyenengin hati Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini Tuhan sedang konsentrasi kepada orang yang sedang fokus kepadanya. Saya punya seekor anjing saudara. Anjing Shih Tzu. Suatu kali saya makan buah, tiba-tiba saya merasakan saya dipandangi sebelah kanan saya. Waktu saya lihat anjing Shih Tzu saya, ya
Mohon maaf sekali lagi, namanya lebih bagus dari nama saya. Mohon maaf ya kalau ada mungkin nama-nama yang mirip, namanya Raja, saudara. Saya Henry, dia Raja. Mana yang majikan saya nggak tahu, saudara. Dia Raja, ya. Jadi saya lagi makan buah, saudara. Itu dia ngeliatin. Saya ngomong, kamu mau ya Raja, Bu? Dia ketek ekornya begini, ketek. Saya ngomong, nggak usah, ya. Cuma satu, buah Indramayu. Enak tenan saudara, buah Indramayu. Saya makan. Dia nggak beranjak. Dia matanya tuh natap mata saya terus. Saya lihat juga dari grogi saudara. Dia nggak menyerah. Setelah beberapa menit di samping wajah kanan saya, dia pindah. Ketek. Dia cari penampakan wajah sebelah kiri saya. Dia lihat saya. Matanya menembus saya. Saya sudah menetapkan saya tidak akan ngasih. Tapi sekian lama saudara, saya melihat dia tetap fokus memandang saya. Akhirnya ketetapan hati saya luntur. Waktu saya mau makan buah terakhir gitu yang paling enak, betul? Potongan terakhir itu paling enak saudara. Tiba-tiba mau masuk mulut saya, dia lihat matanya. Ada belas kasihan. Ya udah Raja, nih saya kasih buat kamu. Saudara, wah dia bisa nyanyi, dia nyanyi mujizat itu nyata saudara. Hari saya mau katakan, dia sedang fokus, sedang konsentrasi Tuhan kepada setiap saudara yang fokus. Seperti tadi jatuh cinta. Dia hanya ingin nyenengin Tuhan. Orang seperti itu, apapun yang seolah-olah sudah menjadi ketetapan. Entah sakit penyakit, entah keadaan keuangan. Ketika belas kasihan Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, apa sih yang gak bisa terjadi? Segala sesuatu dia bisa balikan, mujizat itu nyata. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, tadi yang pertama be konsisten, yang kedua be fokus, yang ketiga be joyfully. Dengar baik-baik, hari-hari ini iblis sedang menebar roh kekhawatiran. Seringkali gereja Tuhan menjadi tidak berani melangkah, tidak berani bergerak, hidup tidak bahagia, tidak maksimal karena ada sebuah spirit kekhawatiran, ketakutan. Entah lewat apa saja, tapi hari ini berjaga-jagalah. Dengan cara apa? Tetaplah be joyfully, tetaplah ayo saudara dalam keadaan bersuka cita. Baik, Filipi 4 ayat keempat kita akan baca bersama-sama. Saya minta imam musik bisa standby. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah sampai 2 kali. Sesuatu yang sangat penting. Gimana caranya Pak? Saya harus bersukacita gimana caranya? Sedangkan keadaan sekarang ya tidak menentu. Situasi semakin sulit. Dan memang atmosfer yang menekan bumi ini, atmosfer kekhawatiran, ketakutan saudara. ISIS ada di mana-mana. Yang zaman dulu rasanya tidak pernah kita dengar. Main memotong penggal kepala rasanya seperti memotong penggal ayam. Hari ini diekspos saudara. Bagaimana anak kecil, saudara tahu. Semua itu dunia sedang dipenuhi oleh atmosfer kekhawatiran. Karena supaya ketika kekhawatiran merembas masuk dalam hati jemaat gereja Tuhan, maka gereja Tuhan akan kehilangan dan goyah imannya. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, Anda akan bertahan sampai akhirnya. Karena di tengah segala situasi apapun, Anda akan tetap berjaga-jaga. Dengan cara apa? Selalu bersyukur saudara. Roma 8 ayat 28 berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saya percaya, jemaat Kebon Siri Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu di hidupmu. Hari ini Anda gak mengerti, hari Anda bingung, kenapa bisa terjadi? Anda mungkin kecewa, ayo kita ubah kekecewaan kita menjadi sebuah sukacita dengan cara apa? Bersyukurlah, aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Saya minta kuncikan. Saudara, sebab firman-Nya, satu ayat terakhir dan saya akan tutup sebuah kesaksian. Kolose 4 ayat kedua. Kolose 4 ayat kedua. 3, 2, 1. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Wow, ternyata gaya hidup mengucap syukur. Alkitab membukakan itu sebuah kehidupan berjaga-jaga. Dalam doa, berjaga-jaga. Ya, sambil mengucap syukur. Gak bisa dipisahin.
Hari banyak ucap syukur. Ngerti gak ngerti ucap syukur. Ucap syukur. Amin. Kita gak tahu hari besok ada apa. Mungkin Anda sedang kecewa. Anda sedang khawatir saat ini. Ucap syukur aja saudara. Ucap syukur. Hanya itu yang bisa kita lakukan bagian kita. Biar bagian Tuhan yang bekerja. Amin. Saya akan mengakhiri. Saya diberkati. Beberapa bulan lalu saya melayani sebuah tempat ibadah, 5 kali ibadah. Ya, ketika jam ibadah ke-4 dan ke-5, pergantian koordinator ibadah masuk. Dia datang dengan 2 putranya, dengan keluarganya. Satu ada 2 putra, yang satu usia 5 tahun, yang satu remaja. Ketika saya menumpangkan tangan atas salaman saudara, saya tumpang tangan tuh anak kecil lucu saudara 5 tahun. Tiba-tiba saya rasakan, ada yang beda dengan anak ini. Tapi secara penampakan fisik normal. Tiba-tiba seorang tante berkata di ruang hamba Tuhan, Pak Hendri, tahu nggak? Ini anak dapat mujizat. Mujizat apa Bu? Ini tahun lalu anak ini jatuh. Loh, jatuh di mana? Jatuh dari lantai 2. Dan ini harusnya mati. Tapi mujizat dapat hidup. Wow, saya rasakan ini sebuah kesaksian luar biasa. Saya tarik kursi mendekat pada saya minta papanya, Pak boleh Pak kita cerita. Dia cerita. Apa yang terjadi? Hari Sabtu kami sedang berdoa. Mempersiapkan untuk ibadah minggu. Tiba-tiba dari rumah. Anak saya yang laki yang besar itu kontak. Papa pulang, histeris. Papa pulang, kenapa? Adik jatuh. Jatuh di mana kamu tenang. Tapi pokoknya rasanya histeris. Akhirnya saya pulang. Saya pulang Pak Hendri, saya kaget. Melihat anak saya sudah tergeletak. Dari sini ke sini putih. Ya. Dan seperti ada bagian tubuh yang patah. Tapi saat itu saya tanya kenapa bisa terjadi. Jadi mereka sedang nonton televisi. Si kecil ini bukan duduk di itunya sofa. Tapi justru di badannya sofa. Jadi dia berdiri dan duduk. Dia nyandar ke jendela. Jendela gak dikunci. Dan itu langsung dari atas tuh ke bawah. Saudara. Nah saat itu saya bawa ke sebuah rumah sakit, ya, dan di situ ada profesor yang bisa mengoperasi. Waktu masuk Pak, dokter angkat tangan rasanya 50-50. Kalau dioperasi pun lewat rasanya. Tapi oke, kita operasi, masuk ruang CT scan. Saya ditinggal berdua Pak Hendy. Saya ditinggal berdua dengan anak saya. Suster dan dokter ada di ruang operator. Disekat oleh kaca. Tiba-tiba ketika saya ada di sana, ini anak mati. Mati Pak. Iya Pak Hendri. Itu semua berhenti. Nol. Semua rata. Dan Tuhan suruh saya nyanyi. Nyanyi? Iya. Nyanyi apa? Itu lagu yang paling berat yang saya nyanyikan. Dan saya nyanyi. Nyanyi lagi nih saudara. Semua baik. Semua baik. Boleh nyanyi sama-sama. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya lupa Pak Hendy. Di depan saya ada mikrofon yang untuk menghubungkan pasien dengan dokter atau operator komputer. Saya nyanyi itu suara langsung ke sana. Semua bayangkan orang yang ada di balik komputer melihat. Matanya melongok saudara, mulutnya terbuka. Ini anak mati. Bapaknya nyanyi, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Tiba-tiba, itu ajaib Pak. Nyala lagi, tretet. Dia terus nyanyi. 4 kali mati, 4 kali lagi nyala. Akhirnya segera langsung masuk operasi. Dan waktu mau masuk ruang operasi, pihak rumah sakit berkata, profesornya tidak ada. Yang ada pembantunya.
Saudara bayangkan, sebagai orang tua mungkin ada rasa kecewa, was-was. Tapi Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan kebaikan. Selesai keluar dari ruang operasi, dokter pembantu berkata, Pak, saya sudah mencangkokkan limpanya. Si bapak ini kaget. Apa? Dicangkokkan? Kenapa? Kok rasanya nggak ngomong tuh gimana? Ini ketindakan mungkin medis mendadak. Bapak jangan khawatir. Satu-satunya dokter ahli spesialis cangkok limpa di rumah sakit ini saya. Jadi bukan profesornya, yang ahli spesialis limpa bedah itu dia. Kok bisa pas dia membuka? Saudara tahu, memang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bertanda kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Hari itu selesai, Sabtu dioperasi saudara. Hari Senin itu anak sudah melek main gadget. Hari Sabtu depannya boleh pulang, hari Minggunya ke gereja. 1 tahun sudah berlalu dan berjumpa saya di tempat ibadah itu. Saya melihat, wow, amazing Tuhan kita. Boleh ditayangkan gambarnya, mohon maaf saudara. Ini gambar operasi. Anak itu dipotong seperti ini saudara. Next. Ya, next. Next. Ini limpanya saudara, itu seperti itu. Berikutnya. Oke, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau pada saat pagi hari ini kita diperintahkan berjaga-jaga dengan cara mengucap syukur. Saya percaya dia turut bekerja. Tapi jalan ke depan bukan jalan yang lurus selalu. Mungkin ada belokan, ada jalan buntu. Tapi Tuhan sudah memberitahu, waktu Anda selalu bersyukur, Anda akan kuat, Anda akan penuh damai, Anda akan bersuka cita, dan itu membuat Anda bertahan sampai akhirnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.